Mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Abraham menjelaskan bahwa pemeriksaannya berkaitan dengan konten podcast yang ia produksi. Dalam pernyataannya di Mapolda Metro Jaya pada Rabu 13 Agustus, ia menegaskan bahwa podcast yang dibuatnya bersifat edukatif dan bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Podcast saya berisi diskusi yang mengedukasi, memberikan pencerahan, serta panduan mengenai hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum. Konten saya bukan hiburan semata atau materi yang tidak mendidik, ujarnya. Ia juga menyatakan bahwa kedatangannya pemenuhi panggilan penyidik merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum. Menurutnya, tidak ada pihak yang memiliki hak istimewa untuk melawan proses hukum. Ini bukan tentang saya pribadi. Pemanggilan ini terkait dengan aktivitas saya selama ini, termasuk konten podcast yang saya buat, jelas Abraham. Ia menambahkan bahwa podcastnya merupakan sarana diskusi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jika kegiatan tersebut dianggap melanggar hukum hingga ia dipanggil, ia menilai hal itu sebagai upaya pembungkaman kebebasan berpendapat. Abraham Samad menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam dengan menjawab 56 pertanyaan dari penyidik. Daniel Winata yang mendampinginya menyatakan bahwa pertanyaan tersebut berkaitan dengan kasus ijazah palsu serta beberapa hal lain terkait podcast yang ia buat. Pertanyaan berfokus pada kasus ijazah palsu dan beberapa hal lain terkait podcast yang ia buat, kata Daniel. Abraham juga mengungkapkan bahwa pertanyaan yang diajukan penyidik kerap keluar dari konteks surat panggilan. Surat panggilan merujuk pada peristiwa 22 Januari, tetapi pertanyaan yang diajukan lebih banyak menyorot isi podcast saya, termasuk wawancara dengan Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Kurnia, dan Riza Fadila. Sebelumnya, Jokowi telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27A, 32, dan 35 UU ITE. Setelah melalui gelar perkara, 4 laporan telah masuk tahap penyidikan, sementara 2 lainnya dicabut. Di sisi lain, Barreskrim Polri telah menyelesaikan penyelidikan terkait kasus serupa dan menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli dan sesuai dengan dokumen pembanding. Sebagai bagian dari proses hukum, penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa Jokowi di Mapolresta Solo pada Kamis 24 Juli dan menyita ijazah SMA serta S1-nya untuk diperiksa di laboratorium forensik.